Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mufari dari TRO 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan video tentang PWM motor DC PID pada software Simulink. Sebelumnya kita masuk pada teorinya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai PWM atau Power with Modulation. Jadi PWM itu sebenarnya teknik pengaturan daya dengan mengubah lebar pulsa atau sinyal ya yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC. Di sini kasusnya adalah nilai PWM biasanya berkisar antara 0 hingga 255 eh, baik pada Arduino. Yang kedua itu semakin besar nilai PWM maka akan semakin cepat motor tersebut berputar. Lanjut untuk pembahasan tentang sinyal PWM ya. Untuk sinyal PWM sendiri memiliki dua kondisi yaitu on dan off atau bisa dikatakan on sebagai high, off sebagai low. Lalu ada pembahasan tentang duty cycle. Apa itu duty cycle? Duty cycle itu sebenarnya persentase sinyal waktu pada saat kondisi high. Ini di sini ada gambarnya. Apabila kondisi 25%, 50%, dan 75%. Itu seperti ini ya pembagiannya. Lanjut, ini di sini ada penjelasan tentang duty cycle, tampilan gelombang, dan juga efeknya itu seperti apa. Mungkin kita akan ke rumusnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri, duty cycle memiliki rumus waktu high atau waktu uh, on itu memiliki rumus seperti ini. Waktu high per total periode kali 100%. Maka akan menghasilkan nilai duty cycle yang bisa digambarkan pada diagram seperti ini atau gelombangnya itu menjadi seperti ini. Lanjut ke duty cycle 25%, efeknya seperti apa, tampilan gelombangnya seperti apa, itu seperti ini. Untuk tampilan gelombangnya sinyal high hanya sebentar dan sinyal low lebih panjang karena dia lebih banyak mati atau off ya. Efeknya yaitu motornya akan berputar secara perlahan. Untuk duty cycle 50% yaitu tampilan gelombangnya baik separuh waktu dan juga motor berputar sedang. Kalau misal 75% duty cycle maka sinyal high lebih lama ketimbang sinyalnya low. Motornya akan berputar lebih cepat karena dia lebih lebih lama aktifnya ketimbang off-nya. Lanjut ke pembahasan encoder motor DC. Nah, di sini kasusnya adalah motor 2 pin ya. Encoder sebenarnya itu sinyal yang membaca posisi atau kecepatan motor. Encoder 2 pin menghasilkan sinyal pulsa digital. Nah, jumlah pulsanya sendiri itu menentukan jarak putaran dan putaran ini dapat digunakan untuk menghitung RPM dan arah rotasi gerak si motor tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya tunjukkan ya pada video praktikum yang akan saya tampilkan. Ini di sini videonya sudah ditampilkan mulai di chat ya. Selanjutnya kita uh, ini terdapat yang pertama yaitu sinyal PWM. Nah, yang kedua yaitu ada untuk sinyal PWM-nya ke si encodernya. Nah, ini di sini untuk sinyal ke encodernya. Yang kedua itu ada untuk membaca posisi encodernya. Untuk yang pertama sendiri itu ada pada posisi ini slider. Lanjut setelah slider itu ada konstan dan ini kemudian memberikan nilai PWM ya. Slider yang kita gunakan ini berkisar nilai dari minus 255 sampai nilai maksimumnya itu 255. Kemudian dari hasil nilai yang kita tentukan di slider ini, bentar, maka nilainya akan ditampilkan di from block ini. Nah, from block PWM ini masuk ke INT 16. Nah, setelah masuk ke INT 16 seperti ini, itu diubah data menjadi bilangan bulat.
Ini kita juga tambahkan operator atau bisa dibilang switch. Nah, yang ini itu mengarah ke pin 5 Arduino. Dan pin 5 Arduino itu merupakan apa ya? Output dari PWM itu. Dengan arahnya clockwise atau searah. Untuk output sendiri itu di Arduino hanya ada di pin 5 ya. Lalu ini ada switch yang lain yaitu masuk pin 6. Untuk pin 6 Arduino-nya sendiri itu output PWM-nya yang nantinya arahnya akan counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Terus di sini ada nilai gain. Nah, nilai gain ini wait, nilai gain ini untuk membuat nilai negatif menjadi positif. Dimana dalam gain dalam ini PWM nilai yang akan masuk ke Arduino itu valid, nilainya tidak negatif ya. Selanjutnya ada konstan. Konstannya itu untuk pembanding ketika motor mati. Nah, selanjutnya di blok untuk membaca posisi encodernya. Ini ada pin untuk membaca pulsa atau sinyal. Untuk membaca apa ya? Pulsa ini kita membutuhkan A2 dan juga B3 dari Arduino. Ya, fungsinya ya untuk membaca pulsa ataupun sinyal outputan. Dari pin encoder ini dari channel di encoder yaitu ada channel A dan channel B. Nah, ini di sini ada Goto yang untuk Goto ini digunakan untuk alamat encoder. Nah, untuk uh, Goto ini sendiri itu fungsinya untuk memberikan nilai posisi encoder saat ini. Nah, di sini juga saya tambahkan Z-1 itu sebagai delay yang dimana delay itu berfungsi untuk menyimpan nilai encoder sebelumnya. Nah, kemudian INC prep ini dalam blok add ini itu ada menghitung selisih antara encoder dengan ada drive. Kemudian speed speed di sini adalah untuk mengatur gaya dari kecepatan motor tersebut. Nah, selanjutnya dari setelah speed untuk mengatur kecepatan di sini ada display. Display ini ya untuk mendisplay hasil gelombangnya yang kemudian masuk ke osiloskop untuk menjadi data yang valid. Data yang valid itu pasti masuknya ke osiloskop untuk diketahui untuk frekuensinya, duty cycle dan lain-lain itu akan masuk ke osiloskop. Nah, setelah kita download Simulink di sini, kita menggunakan MATLAB. Nah, di MATLAB ini kita pakai yang support for Arduino hardware. Kalau nggak pakai itu, soalnya kita nggak akan bisa menggunakan yang MATLAB ini ya, Arduino. Setelah hardware ini dikonekkan ke Arduino, kemudian disetting hardware untuk menjadi seperti ini. Nah, ini kan di sini sudah terlihat, maksudnya COM-nya sudah terlihat. Nah, seperti ini. COM berapa dan juga Arduino apa yang dipakai, Arduino Mega atau Uno atau apa. Pada percobaan pertama langsung saja kita coba feedernya dari 0 ke 100. Nah, kemudian encoder berputar ke arah kanan atau clockwise ke arah. Nah, ketika feedernya dikembalikan ke 0, dia akan berhenti. Nah, nanti akan kita ubah ke 100 lagi. Dan setelah menjadi 100, kita setting di constant value ini menjadi 100, dia berputar lagi secara clockwise gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.